Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Biologi Sel dengan dosen pengampu Ibu Hasrinda Yasti Agustin, SSI MPD. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem endomembran, retikulum endoplasma, dan sekresi protein. Adapun kelompok 3 beranggotakan Muhammad Damsa Alasin, Vivit Nur Habibah, dan Devi Fatimatul Utma Asyari. Sistem endomembran. Sistem endomembran adalah himpunan membran yang membentuk unit fungsional dan perkembangan tunggal, baik yang terhubung bersama-sama secara langsung atau bertukar materi melalui transportasi vesikel. Sistem endomembran terdiri dari membran yang berbeda yang tersuspensi dalam sitoplasma dalam sel eukariotik. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan bagian sel yang terdiri atas sistem membran. Di sekitar retikulum endoplasma adalah bagian sitoplasma yang disebut sitosol. Retikulum endoplasma sendiri terdiri atas ruangan-ruangan kosong yang ditutupi dengan membran dengan ketebalan 4 nanometer. Saya, Devi Fatimatul Utma Asyari, akan menjelaskan struktur retikulum endoplasma. Gambar nomor 1, nukleus. Nukleus atau inti sel adalah organel sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Nukleus merupakan sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval bergantung jenis selnya. Gambar nomor 2, inti sel. Inti sel atau nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Diameter nukleus rata-rata hanya 5 mikrometer. Beberapa jenis sel tidak memiliki nukleus, sedangkan sebagian sel lainnya hanya memiliki satu atau beberapa nukleus. Gambar 3, ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran retikulum endoplasma ketika berlangsungnya proses sintesis protein. Gambar 4, vesikel. Vesikel adalah sebuah ruangan pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Ruangan biasanya ditempati oleh sitoplasma yang terdiri dari organel dan sitosol sebagai lubang saluran atau wadah transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat sekitar sel dan ke membran sel. 5. Retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar merupakan tempat dihasilkannya membran. 6. Badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. 7. Sitoskeleton. Sitoskeleton atau rangka sel adalah jaringan berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Setelah lama dianggapnya hanya terdapat di sel eukariota, sitoskeleton ternyata juga dapat ditemukan pada sel prokariota. Gambar 8, retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus atau smooth endoplasmic reticulum. 9. Mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trifosfat pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Gambar 10, vakuola. Vakuola adalah organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Gambar 11, sitosol. Sitosol adalah komponen sel di dalam sitoplasma yang berupa cairan. Gambar 12, lisosom. Lisosom adalah organela berbentuk kantung kecil, satu lapis membran berisi 2 atau lebih asam hidrolase. Gambar 13, sentrosom. Sentrosom merupakan organel sel yang hanya dapat pada hewan. Secara umum, fungsi sentrosol pada sel hewan adalah membantu pembelahan sel. Gambar 14,
membran sel. Membran sel adalah membran semi-permeable pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan neukoplasma. Retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar merupakan tempat dihasilkan membran. Protein membran tumbuh dari ribosom, sehingga perlu dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma itu sendiri dan ditahan di sana oleh sebagian hidrofobik protein. Retikulum endoplasma kasar juga sempat diproduksinya fosfolipid dengan prekursornya yang berasal dari sitosol. Sedangkan bagian-bagian retikulum endoplasma halus tidak diselimuti oleh ribosom tersebut. Retikulum endoplasma halus atau smooth endoplasmatic reticulum fungsinya adalah untuk membentuk lemak dan sentroid. Sel-sel yang sebagian besar terdiri dari retikulum endoplasma halus terdapat di beberapa organ seperti hati. Fungsi retikulum endoplasma kasar. Secara umum, fungsi retikulum endoplasma kasar adalah mensintesis protein melalui proses penerjemahan dan memproduksi membran. Berikut adalah penjelasan seputar fungsi retikulum endoplasma kasar secara keseluruhan. Menghasilkan protein. Fungsi retikulum endoplasma kasar yang utama adalah memproduksi dan memproses protein tertentu pada ribosom yang kemudian akan diekspor. Pelipatan protein. Protein yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma kasar dilipat menjadi bentuk 3 dimensi dan karbohidrat ditambahkan. Transportasi protein. Fungsi retikulum endoplasma kasar meliputi transportasi protein siap pakai ke tempat yang membutuhkan. Pemeriksaan kualitas protein. Setiap protein yang dibuat akan menjalani evaluasi kualitas secara menyeluruh. Kedua, fungsi retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berbentuk seperti jaringan tubular yang saling berhubungan dan dapat meluas ke pinggiran sel. Bagian ini terutama bertanggung jawab untuk produksi dan metabolisme lipid. Di samping itu, berikut adalah sejumlah fungsi retikulum endoplasma halus yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Metabolisme karbohidrat, pengaturan ion kalsium, sintetis dan metabolisme baik untuk sentroid maupun lipid, penyimpanan enzim, sentroid dan ion, detoksifisasi obat, sintesis membran, transportasi lipid dan protein yang baru disintesis dari retikulum endoplasma kasar ke lokasi lain, baik di dalam maupun di luar sel. Sementara itu, berikut adalah beberapa fungsi retikulum endoplasma halus yang bervariasi berdasarkan jenis selnya. Pertama, pada jenis sel otot tertentu, retikulum endoplasma halus menyimpan ion kalsium. Pelepasan ion kalsium ini dapat menghasilkan kontraksi otot. Kedua, pada sel hati, retikulum endoplasma halus memiliki fungsi detoksifisasi karena mengandung enzim yang dapat menonaktifkan racun berbahaya, misalnya dari sisa metabolisme dan obat-obatan. Ketiga, fungsi retikulum endoplasma di sel-sel organ reproduksi adalah menghasilkan hormon steroid seperti estrogen dan testosteron. Keempat, organel retikulum endoplasma juga dapat membantu mengubah glukosa fosfat menjadi glukosa dalam proses gluconeogenesis, yakni proses produksi glukosa dari sumber non-karbohidrat. Proses ini terutama terjadi di organ hati. Yang terakhir, pada jenis sel tumbuhan tertentu, retikulum endoplasma halus memfasilitasi hubungan antara sel-sel yang berdekatan melalui plasmodesmata. Saya Vivit Nurhabibah akan menjelaskan materi segregasi protein. Segregasi protein adalah fenomena biologis di mana protein yang secara intrinsik tidak teratur atau protein yang salah melipat berkumpul, yaitu terakumulasi dan menggumpal, baik secara intra atau ekstraseluler.
Segregasi protein yang salah melipat sering dikaitkan dengan penyakit. Faktanya, segregasi protein telah terlibat dalam berbagai penyakit yang dikenal sebagai amyloidosis, termasuk ALS, Alzheimer, Parkinson, dan penyakit prion. Proses segregasi protein. Di dalam sel terjadi sintesis 10.000 protein pada ribosom sitoplasma dan ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma. Protein tersebut mungkin 1 untuk diekspor keluar sel, 2 untuk kompartemen intraseluler, dan 3 untuk komponen membran. Bagaimana pengangkut pemindahan protein-protein tersebut sampai ke tujuan akhirnya? Pemindahan protein ada yang melibatkan retikulum endoplasma dan ada yang tidak. Protein untuk sekresi untuk organel tertentu, misalnya lisosom, membran sel, membran retikulum endoplasma, dan aparatus Golgi. Pemindahannya melibatkan retikulum endoplasma. Protein yang disintesis pada ribosom sitoplasma diangkut ke inti, mitokondria, kloroplas, dan pareksisom. Pemindahannya tidak melibatkan retikulum endoplasma, tetapi langsung menembus membran masing-masing organel. Protein yang pemindahannya melibatkan retikulum endoplasma digolongkan atas 1. Protein transmembran. Protein ini tidak dilepas ke lumen retikulum endoplasma, tetapi tertanam pada membran. Yang kedua, protein yang larut dalam air dilepas ke dalam lumen. Protein transmembran digunakan untuk membran plasma dan membran organel. Sedang protein yang larut digunakan untuk lumen organel lain atau dilepas keluar sel. Protein yang pemindahannya melibatkan retikulum endoplasma, sintesisnya belum lengkap, jadi masih harus disempurnakan dalam retikulum endoplasma dan aparatus Golgi. Pemindahannya ini disebut pemindahan konstranslasi. Protein untuk mitokondria, kloroplas, inti, dan peroksisom tanpa perlu penyempurnaan karena sistematisnya sudah lengkap. Pemindahannya disebut posttranslasi. Banyak protein dalam ragi dan juga beberapa protein dalam sel mamalia ditargetkan ke ER setelah terjemahan mereka selesai. Daripada dipindahkan ke ER selama sintesis pada ribosom terikat membran. Protein ini disintesis pada ribosom sitosol bebas dan penggabungan posttranslasionalnya ke dalam retikulum endoplasma tidak memerlukan SRP. Protein ditakdirkan untuk sekresi dari sel atau tempat tinggal di dalam lumen dari retikulum endoplasma, aparatus Golgi, endosom, atau lisosom translokasi melintas membran retikulum endoplasma dan dilepas ke lumen dari retikulum endoplasma seperti semula dijelaskan. Namun, protein ditakdirkan untuk dimasukkan ke dalam plasma membran atau membran kompartemen ini pada awalnya dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma dan bukannya dilepaskan ke dalam lumen dari membran retikulum endoplasma. Mereka melanjutkan ke tujuan akhir mereka di sepanjang jalur yang sama dengan protein sekretori, retikulum endoplasma, membran Golgi, plasma atau endosom, lisosom. Namun, protein ini diangkut di sepanjang jalur ini sebagai komponen membran dan bukan sebagai protein terlarut. 3 jenis protein sekretori direkrut menjadi vasikula pemula oleh protein adaptor sitosol. Transmembran protein dikenali dengan sekuens sinyal asam diasam atau dihidrofobik di segmen sitosolnya. Beberapa di antaranya juga merupakan reseptor untuk protein sekresi membran lumenal dan GPI. Reseptor transmembran mengenali GPI jangkar dan sekuens sinyal atau ciri khas sinyal dari protein lumenal terlipat.